Gara-gara proyek strategis nasional Pulau Rempang bikin heboh satu Indonesia. Yang katanya masalahnya udah selesai, ternyata masih ada aja tuh aksi untuk menolak pembangunan proyek. Ini dia cerita gue dari lapangan. Beberapa waktu lalu lagi rame banget soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, terutama soal rencana proyek strategis nasional Rempang Eco City. Tapi kalian tahu nggak kalau sebenarnya permasalahan Rempang ini udah dimulai dari lama banget, bahkan dari puluhan tahun silam. Flashback sedikit, sebenarnya kawasan ini tuh udah dihuni sama masyarakat lokal dan pendatang jauh sebelum Badan Pengusahaan Batam dibentuk. Tapi masyarakat nggak punya sertifikat kepemilikan lahan karena lahan itu ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara BP Batam itu dibentuk di tahun 1971 diinisiasi oleh B.J. Habibie yang dulu mencetuskan konsep Barelang, Batam, Rempang, dan Galang yang tujuannya untuk memajukan perekonomian Kepulauan Riau. Singkat cerita, di tahun 2001 pemerintah pusat sama BP Batam ini akhirnya kayak mengeluarkan HPL, Hak Pengelolaan Lahan, ke perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha. Makin ribet dong ya, padahal masyarakat yang udah tinggal lama di sana, yang udah puluhan tahun, susah banget buat dapetin sertifikat kepemilikan lahan. Dilalah proyek ini makin panas waktu muncul wacana Rempang Eco City, yang katanya proyek ini bisa narik investasi besar. Menko Polhukam Mahfud MD sempat bilang gini, kasus Rempang ini bukan penggusuran tapi pengosongan lahan. Kenapa? Karena hak atas tanah udah dikasih ke perusahaan sejak 2001 dan 2002. Sementara pada 2004, hak atas penggunaan tanah juga udah diberikan ke pihak lain. Nah, sekarang ini pengembangan Rempang Eco City udah masuk ke dalam program strategis nasional sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023, di mana goalsnya bisa dapetin investasi sebesar 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Muncullah perusahaan kaca asal Cina, Xinyi Group, yang berminat nih pengen investasi di Pulau Rempang, dan kira-kira nilai investasinya itu mencapai 175 triliun rupiah. Permasalahannya di sini nih, karena kalau proyek itu jadi dibangun, itu tuh bakal memakan 45,89% lahan yang ada di Pulau Rempang. Mau gak mau, masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan proyek ini harus pindah dong. Masyarakat gak mau. Terus kemarin Kamis 7 September 2023, konflik ini makin panas. Terjadi kerusuhan antara warga sama petugas gabungan dari Polri, TNI, BP Batam, sampai Satpol PP. Setelah kejadian ini, di hari Selasa 19 September 2023, akhirnya gue liputan ke agenda Kemenko Marves dan berencana nanyain gimana sih permasalahan ini ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Dan menurut Menko Luhut, sebenarnya permasalahan ini udah clear. Ya, Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas. Tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah tidak ada masalah. Karena harusnya kita identifikasi rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolahnya dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash. Nah, kemudian yang provokator pasti ada, itu sih dipisah-pisahkan. Dan saya kira tidak ada masalah. Kalau yang direlokasi itu di mana Pak mungkin? Ada apa? Direlokasinya itu di mana, udah ada lokasi? Saya udah beritahu, saya udah kirim tim ke sana supaya relokasi ditunjukkan pada rakyat masyarakat. Nih loh, apa yang masih kau kurang? Jadi di mana sekolah anakmu, di mana kerja anakmu, di mana kamu dan kerja dan seterusnya. Jadi
kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya sih nggak ada masalah. Dan sekarang sedang dikerjakan. Oke, udah clear ya, udah beres katanya nggak ada masalah. Tapi ternyata ceritanya belum happy ending nih. Kasus ini justru menyita perhatian sejumlah ormas gabungan yang menggelar aksi bela Rempang 209 hari Kamis 20 September 2023 di kawasan Patung Kuda. Beberapa ormas gabungan ini menggelar aksi solidaritas untuk menunjukkan dukungan kepada warga Pulau Rempang supaya pemerintah bisa menemukan cara-cara yang nggak terlalu represif dalam menangani konflik yang terjadi di sana. Hari ini ada demo di Patung Kuda guys katanya. Sekarang udah jam 12.30-an lebih dan demonya dikabarinya jam 12.30-an. Tapi so far tuh kayak masih sepi sih, belum mulai. Itu siapa tuh? Gaya banget. Tak bisa dikalahkan, rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan, rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Ini sampai lumayan macet ya di jalanan sini tuh. Lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia dan kami aksi bela Rempang. Tentunya kita semuanya sudah mengetahui bahwa saudara kita yang ada di Rempang Batam ini sedang dalam kezaliman yang dilakukan oleh rezim yang mana berniat untuk melakukan intervensi, relokasi, atau pengusiran, berkedok investasi. Jadi bukan hanya di Rempang yang sudah terjadi, ada di Wadas, ada di Morowali, dan lain-lain semuanya. Berkedok investasi nyatanya akan mengusir orang-orang asli di sana dengan cara merelokasi. Pada intinya dari aksi itu, mereka mau proyek strategis nasional Rempang Eco City dan upaya relokasi diberhentikan. Tapi gimana tanggapannya Menko Luhut soal desakan pencabutan status proyek strategis nasional ini? Ini ada desakan pencabutan buat PSN di Rempang nih. Apa? Pencabutan status PSN dibuat di Rempang nih pencabutan apa? Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Ya untuk barangnya bagus. Kalau ada yang salah satu, diperbaikin satu lah. Jangan terus main cabut. Itu kan merugikan kita. Kalau itu diteruskan, TKDN kita kan bagus. Kedua, lapangan kerja ada. Teknologi kita saya sudah bilang tadi, photovoltaik, solar panel, sama tadi semikonduktor, 3. Konflik yang semacam di Rempang itu bakal bikin investor jadi maju mundur nggak sih untuk Ya kan sudah kita jelaskan, kita selesaikan. Tidak ada masalah itu, insya Allah. Sebenarnya konflik ini agak sedikit lebih rumit ya, tapi kita coba kawal sampai sejauh mana sih nantinya konflik ini akan berakhir. Segitu dulu cerita gue dari lapangan, jangan lupa tontonin terus cerita-cerita gue yang lain-lainnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!